Mari kita angkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya serahkan kepada MC. Oke, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Kudus. Bapakku yang baik yang ada di surga. Bapak, kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapak. Walaupun ini ibadahnya virtual Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuka hati-hati jemaat-Mu yang ada di sini. Bukalah hati mereka, supaya mereka bisa menyimpan firman-Mu dalam hati mereka masing-masing, dan bertumbuh, melakukannya semuanya dalam perintah-Mu Bapa. Bapa, berkenan kami jaringan yang bagus, supaya kami bisa menyelesaikan firman-Mu dengan lancar Bapa, tidak terhalang dengan jaringan-jaringan yang kurang bagus di malam hari ini Bapa. Bapa, hanya dalam-Mu terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus, Allah, Putra dan Kudus. Ya, amin. Oke, kita akan mengangkat dua lagu. Saya persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita untuk membawa kita lebih dalam dan menandakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau aku. Engkau meneguhkanku
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Saya serahkan kepada MC. Saya persilakan untuk hambanya. Oke, puji Tuhan, shalom teman-teman semuanya. Kita berdoa sebentar yuk. Suaraku jelas nggak ya? Halo? Jelas. Sharing buat teman-teman di Lamb of God. Aku percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan sia-sia. Buat setiap teman-teman yang mendengarkan akan menjadi berkat dan pastinya juga akan memberkati hamba sendiri Tuhan, berkati firman Tuhan yang disampaikan ini supaya juga menjadi penguatan buat kami dalam jalani aktivitas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk Shalom teman-teman. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini boleh sharing sedikit teman-teman. Aku mau sharing sedikit dalam Roma 14 ayat 8 ya. Boleh kita buka sama-sama Alkitab kita Roma 14 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan Amin. Kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana sih nyerahin hidup kita ini untuk Tuhan ya. Kita percaya teman lagi kita kejar gitu kan. Mungkin itu kita lagi ngejar pendidikan, kita lagi ngejar jodoh, kita lagi ngejar pekerjaan kita, tapi firman Tuhan ini ingatin kita bahwa kita harus hidup untuk Tuhan, teman-teman. Kita baca sebentar yuk. Roma 14 ayat 8 bilang gini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati ya. Alkitab jelaskan bahwa apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini, teman-teman. Ini mengingatkan bagaimana dalam kehidupan kita itu hidup bukan sekedar mencari kehidupan kita di dunia, mungkin itu kayak pekerjaan, jodoh, bukan hanya sekedar begitu teman-teman, tapi kita harus mempersiapkan kehidupan kita nanti di kekekalan. Kenapa? Karena ketika kita hidup,
kita harus hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan ini satu hal yang sangat sulit, teman-teman. Ya, hidup untuk Tuhan bukan hal yang mudah, tapi lebih tidak mudah kalau kita nggak hidup sama Tuhan. Ya, mungkin kita ngerasa berat banget ya kalau hidup sama Tuhan itu berat banget. Tapi percayalah teman-teman, saat kita nggak hidup sama Tuhan, saat kita nggak ngandalin Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Sekalipun mungkin kita uangnya banyak, sekalipun mungkin pekerjaan kita bagus, sekalipun mungkin pertemanan kita lebih baik, tapi percayalah kalau kita nggak hidup untuk Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Firman Tuhan udah jelas bilang, kalau engkau hidup untuk Tuhan. Kalau engkau mati pun itu untuk Tuhan. Bagaimana ketika kita mati untuk Tuhan, sedangkan kita hidup kita kasih buat dunia. Jadi ketika kita mau mati hidup kita untuk Tuhan, kuncinya adalah sekarang, teman-teman. Sekarang harus kita lakukan, harus kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan, ya. Jadi ketika kita bilang kita mau hidup untuk Tuhan, kita mau mati untuk Tuhan, ya sudah, dari sekarang kita persiapkan. Ya. Dari sekarang kita persiapkan. Ayat 9-nya teman-teman kita baca 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 10 bilang gini, namun engkau mengapakah menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Ayat 11, sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sorry teman-teman, ya. Ayat ini jelas gini. Waktu kita hidup, tugas kita hanya memperbaiki diri kita, mempersiapkan kehidupan kita nantinya. Jangan sampai dalam kehidupan kita bilang ngapain kita ngakimin orang, ya. Karena yang sering terjadi kan kita terlalu perhatiin orang ya teman-teman ya. Terlalu melihat orang, menilai orang lain, memandang orang, ih dia banyak melakukan kesalahan ini, oh dia begini, oh dia begitu. Ya. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan, dari hidup untuk Tuhan, teman-teman. Ya, Alkitab bilang jangan menghakimi, itu bukan haknya kita. Mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Ya, kita nggak berhak untuk menilai seseorang, kita nggak berhak untuk menghakimi seseorang. Kita hanya berhak memperbaiki diri kita untuk Tuhan, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Karena masalah penghakiman, karena penghukuman itu miliknya Tuhan. Nanti kita akan sama-sama dihukum, sama-sama diadili, teman-teman. Sama-sama dihadapkan kepada masalah-masalah kita yang pernah kita lakukan. Ya. Jadi kita nggak punya hak untuk menghakimi orang. Saya nggak punya hak bilang, oh ya orang itu begini-begini, oh dia itu berdosa, dia itu kita nggak punya hak. Ya. Yang menjadi hak kita adalah memperbaiki diri. Karena Alkitab dengan jelas, teman-teman, Yesus mati buat kita, menebus dosa kita. Yesus mati untuk kita. Bahkan Yesus mati dan bangkit itu untuk kita. Ya. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi saya, dia mengasihi teman-teman, dia mengasihi kita semuanya. Itu janjinya Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, please kasih hidupmu buat Tuhan. Ayat ini udah jelas. Nggak ada gunanya nanti, teman-teman, kalau Tuhan udah mati, Tuhan udah dan bangkit lagi untuk kita. Kalau kita nggak kasih kita untuk Tuhan, semua sia-sia. Ya, Yesus mati dan bangkit itu untuk menyelamatin kita. Tapi yang terjadi sekarang, banyak anak-anak muda yang memberikan hidupnya untuk dunia, benar nggak? Benar ya teman-teman ya. Banyak di antara kita yang mungkin masih main-main sama Tuhan, mungkin ngerasa masih muda lah, masih lama lah, masih 20 gini, masih 19 18 tahunan kok masih lama. Ya udahlah pacaran aja lah dulu lah. Ya udahlah kasih hidup untuk dunia lah. Ya udahlah seenak kita aja lah. Ya udah sebebasnya kita aja. Kita nggak tahu teman-teman. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa dikasih kesempatan untuk ada di dunia ini. Mungkin Tuhan udah beberapa kali tegur kita, tapi kita keraskan hati kita. Mungkin Tuhan udah beberapa kali mengingatkan kita, tapi kita nggak pernah peka sama ingatan apa yang Tuhan ingatkan. Mungkin Tuhan udah beberapa kasih menegur kita mungkin dengan kejadian, mungkin dengan sakit, kecelakaan, atau segala macam masalah. Tapi kita nggak pernah sadar untuk memperbaiki diri kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, kalau kamu mau hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan, perbaiki dirimu dari sekarang. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang menentukan nanti kita di masa depan. Kalau hari ini kita menanam kepahitan, kalau hari ini kita menanam dosa, hari ini kita membuat kebencian, yang kita tuh ada apa? Kebencian juga nanti ke depannya. Tapi kalau saat ini, mulai dari sekarang, kita menanam kebaikan, kita hidup untuk Tuhan, kita membaca firman, kita mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, hidup untuk Tuhan.
maka yang kita tuai adalah surga. Kita masuk dalam kerajaan surga. Surga bukan tujuan utama, surga bonus buat kita yang melakukan firman Tuhan. Banyak di antara kita kan gini, oh saya nggak ngelakuin kesalahan karena saya biar bisa masuk surga. Oh jadi saya berbuat baik supaya saya masuk surga, enggak. Ya, fokus utama kita kenapa kita ngelakuin kebaikan, kenapa kita hidup untuk Tuhan, karena Tuhan udah rela mati untuk kita, mati buat teman-teman, mati buat saya, ya. Dan tujuannya adalah karena Tuhan sudah mengasihi saya, karena Tuhan sudah mati dan menebus untuk kita, maka kita juga harus hidup untuk Tuhan. Ya, jangan main-main buat Tuhan, teman-teman. Jangan berpikir kalau kayaknya masih muda lah, ya. Kayaknya masih muda kok, masih gini, masih ada 40 tahun lagi hidup. Itu kan perhitungan kita. Kita nggak tahu kapan kita Tuhan panggil. Bener nggak, teman-teman? Ya. Oleh sebab itu aku mau ingatin kita, please, ini teguran keras buat semua kita, buat saya pribadi, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semuanya. Mungkin kita ngerasa gini, aduh aku terlalu berdosa, aku nggak layak nih. Aku ulang-ulang bikin kesalahan, aku ulang-ulang bikin dosa, aku ulang-ulang ngelakuin dosa yang sama. Justru kalau teman-teman terus-terusan diam atau terus-terusan stuck di dosa itu, maka kita nggak punya waktu untuk bertobat. Tapi kalau hari ini teman-teman dengar firman dan teman-teman sadar akan kesalahan teman-teman, bangkit tinggalkan dosa dan bertobat. Sama kayak Yesus bilang, waktu banyak orang menghakimi perempuan yang kedapatan zina, semua orang menghukumin dia. Tuhan bilang siapa yang tidak berdosa hendaklah melempari pertama kali, gitu kan. Dia bilang tapi semuanya hilang, semuanya pergi satu-satu. Kenapa? Karena semua kita berdosa, teman-teman. Bahkan saya pun berdosa, ya. Semua kita berdosa, tapi apa yang Tuhan bilang di akhir ayatnya, di akhir pasal itu dia bilang gini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Tuhan mau kita pergi, Tuhan mau kita melakukan sesuatu, Tuhan mau kita melakukan pertobatan dan tidak melakukan dosa lagi. Apapun itu dosa, apapun itu, ya. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, mungkin kita udah nggak ada sampai sekarang, ya. Bukti dari Tuhan mengasihi kita lah, kita ada sampai di titik ini, bahkan kita mungkin nggak pernah nyangka, ya. Tapi Tuhan masih pegang kita, Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Amin, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Aku berharap firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, percayalah apa yang kita bawa di dunia ini itu nggak bisa kita bawa ke surga, teman-teman. Ya, tapi kalau dalam dunia ini kita menabur kebaikan, hidup untuk Tuhan, maka kita akan menerima kerajaan surga itu. Itu hadiah dari Tuhan. Oke, teman-teman, kita berdoa yuk. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti bahwa kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi Yesus Kristus yang hidup untuk kami, yang kami hidup kami untukmu Tuhan. Ampuni kami pelanggaran dosa kami, baik kami sengaja maupun tak sengaja. Ampuni teman-teman, ampuni kami yang mungkin punya masa lalu yang gak baik. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan. Setiap keluarga-keluarga kami yang mungkin sedang mengalami masalah, Tuhan pulihkan. Buat setiap teman-teman yang saat ini mungkin mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Buat teman-teman yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Buat teman-teman yang saat ini merasa sedih yang berlarut-larut, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan penghiburan. Buat teman-teman yang saat ini merasa terlalu berdosa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengasihimu. Tuhan akan menyadarkan engkau betapa berharganya Tuhan. Segambar berkati grup ini, berkati komunitas ini. Aku percaya komunitas ini adalah miliknya Tuhan, pelayanan ini miliknya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus buat setiap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan, buat setiap teman-teman yang mendengarkan pujian, buat teman-teman yang melayani, diberkati Tuhan. Buat teman-teman yang mendengar VN ini, voice suara ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan sudah disampaikan dan kami percaya Roh Kudus ada di dalam setiap kami, mengingatkan kami bahwa berharganya hidup kami, dan kami mau sungguh-sungguh memberikan hidup kami untuk Tuhan, bukan untuk dunia, karena kami percaya dunia ini bukan punya kami. Kami bukan punya dunia, tapi kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.